Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Majelis Ulama Indonesia dituding diam saja atas beberapa masalah. Jadi sumber saya dari YouTube. Jadi ada beberapa masalah di negara ini, tetapi Majelis Ulama Indonesia diam saja, tidak memberikan suatu komentar apapun dan sifatnya diam saja. Antara lain katanya masalah klepon tidak islami dan menghina Ustadz Jawa dan tidak ditindak. Dan ini tidak ada komentar Majelis Ulama Indonesia dalam kedua masalah ini. Sehingga diam saja, padahal masyarakat sudah banyak yang membenci dan ada reaksi-reaksi negatif dari masyarakat kepada Tengku Zulkarnain. Dan juga saya katanya, jadi itulah katanya banyak di sana masalah telepon tidak ditanggapi, masalah Ustadz Jawa tidak ditanggapi, tetapi ada masalah-masalah makanan, ada kaitannya masalah halal makanan tidak jadi masalah, beres saja lakukan kalau hubungannya dengan masalah halal. Apakah ada faktor X-nya di sana saya tidak tahu. Tetapi kalau itu dia tanggap sekali. Tetapi ada beberapa orang anggota Majelis Ulama Indonesia itu yang sifatnya tidak baik kinerjanya, tetapi tetap tidak ditindak oleh Majelis Ulama Indonesia dan diam-diam saja saya lihat. Antara satu, Dim Samsudin ini adalah sebagai tokoh mengeluarkan ide pertama untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya sebagai presiden yang sah yang dipilih rakyat sebanyak 2 periode. Di samping itu juga Dim Samsudin ini dikeluarkan dari Majelis Amanah ITB karena orang alumni ITB ini banyak yang bekerja di pemerintahan sehingga risih mendengarnya, sehingga diusulkan agar dia dikeluarkan dari Majelis Amanah ITB. Di samping itu juga Dim Samsudin ini turut bergabung dan Majelis Ulama dengan Majelis Ulama dan Muhammadiyah bergabung untuk melakukan demonstrasi kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan rencana undang-undang HIP. Katanya karena tidak dicantumkan TAP MPR nomor 25 tahun 1966, dikhawatirkan nanti Presiden Joko Widodo menghidupkan Partai Komunis Indonesia. Jadi itulah katanya. Jadi dia sebagai aparat negara juga dan tidak mendukung, justru menentang pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Jadi sifatnya tidak baik. Di samping itu juga Tengku Zulkarnain, yang termasuk juga anggota daripada Majelis Ulama Indonesia. Dia memegang 2 jabatan katanya di sana. Tengku Zulkarnain ini selalu membesar-besarkan masalah PKI dan juga dia menghina Ustadz Jawa, katanya tidak terbuka, kerisnya ditaruh di belakang, dan itulah dia menghina budaya Jawa. Jadi tidak bagus sifatnya dalam negara Persatuan Republik Indonesia ini. Jadi ini saya lihat demikian juga di sana ada Yusuf Martak. Ini salah satu penggerak demonstrasi berujung pembakaran bendera PDI Perjuangan yang didukung waktu itu sering dia mendukung juga PA 212 yang sifatnya demonstrasi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Dan juga ada Bahtiar Nasir, juga anggota Majelis Ulama Indonesia ini, ada anggotanya salah satu Bahtiar Nasir. Ini pendukung khilafah.
pengurus dia termasuk pengurus gua dalam organisasi Hizbut Tahrir. Jadi saya lihat masalah ini tidak baik adanya Majelis Ulama Indonesia ini, saya lihat tidak baik. Jadi kinerjanya di sana dia tidak berani bersuara dan juga tidak pernah menegur daripada ustadz-ustadz yang menentang pemerintah tersebut. Jadi para ustadz dan kiai tersebut sering menentang kebijaksanaan daripada Presiden Joko Widodo yang anggotanya banyak yang radikalis, menjadi duri dalam daging, yaitu antara lain Dim Samsudin, Batiar Nasir, dan juga Yusuf Martak, dan juga Zulkarnain. Jadi semua ini menjadi duri, padahal Majelis Ulama Indonesia ini adalah lembaga pemerintah dan mereka digaji dari anggaran pemerintah. Tetapi dia menentang kebijaksanaan pemerintah. Dan kalau saya menyarankan, semua kiai tersebut yang saya sebut tadi itu, yang 4 itu, antara lain Dim Samsudin, Batiar Nasir, Tengku Zulkarnain, dan juga Batiar Nasir, dan semua ini Yusuf Martak, supaya dipecat daripada sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia. Kalau memang tidak, ya kalau saya sarankan dibubarkan saja lembaga Majelis Ulama Indonesia tersebut, karena menjadi duri dalam dagang dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kalau bisa nanti termasuk Presiden akan membubarkan 18 dari kementerian lagi lembaga pemerintah, mungkin salah satu itu ada baiknya. Kalau memang dia tidak bisa membina para kiai dan ustadz tersebut, tidak mau memecahnya, lebih baik lembaga Majelis Ulama Indonesia itu ya dibubarkan saja kalau saran saya, karena itu menjadi duri dalam daging daripada Presiden Joko Widodo dalam memimpin negara ini. Padahal kita tahu dia termasuk lembaga pemerintah yang diberi anggaran dari pemerintah, tetapi menentang pemerintah. Itulah saran saya, sebaiknya mereka ditindak atau dibubarkan sama sekali Majelis Ulama Indonesia itu. Sekian dan terima kasih.